Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita pendakian tektok Gunung Ungaran Viang Limut. Viang Limut itu yang kuning ini, dari sini. Jadi ini ada 3 pendakian yang berbeda ya. Ini yang dari Mawar. Jadi Mawar ini kita akan waktu itu Mawar jalur lama itu ke sini, terus ketemu di Perumasan sini, baru naik. Nah, Perumasan ini itu titik pusat pertemuan hampir semua jalur di sebelah utara sini. Dulu Mawar juga ke Perumasan dulu, sekarang kan nggak lewat sini. Jadi dia dari sini ke sini langsung ke atas. Lah yang dari Medini ini ketemunya Perumasan juga, yang Limut juga ke Perumasan. Jadi yang ini nanti kita akan ceritanya cuman di jalur kuning ini aja, dari sini terus ketemu jalur Medini yang kemarin di video pendakian Ungaran sebelum ini. Untuk part 1 nanti sampai sini, part 2 nya turun. Jadi untuk review jalur di sini sampai sini bisa dilihat di video Ungaran yang series dari Curug Lawe Medini. Jadi pendakian Viang Limut ini kita mulai dari wisata Limut ya, wisata pemandian air panas Limut. Yang kita awali dari jalan wisata ini. Jadi di sini itu kita bayar loket wisata Limut, kemudian turun ke arah pemandian air panas. Baru dari air panas ini kita mulai masuk ke jalur pendakiannya. Nah, ini kita berarti ini kita pindah Punggan ya, dari Punggan sini naiknya, turunnya dari Punggan yang sebelah sini. Di sini tidak ada pos-posnya karena memang ini bukan jalur pendakian, ini jalur warlock ya. Jalur warlock dimana di daerah sini tuh daerah kebun kopi warlock. Setelah ini baru hutan alami dari Gunung Ungaran. Ini daerah gunung apa itu, lupa namanya Mas Ram. Nah di sini tuh kita akan pertigaan turun menuju bisa ke arah Curug Lawe. Maka dari hutan pinus yang di atas itu sekarang ada pemandian panas Bosi Jin atau Bosi. Itu kan kayak yang di Pacet itu yang kemarin Mas Ramu ke sana. Ya, ternyata dia ngambil air panasnya di sini, pemandian air panasnya. Warung. Jadi di awal cerita ini tadi kan kita memvideokan ada bangunan merah-merah, itu bangunan The Full Hot Spring, The Full Pinusan ya. Jadi The Full Hot Spring itu kayak wisata spesialis air panas. Dia tidak hanya ada di Limut ini, di Pacet juga ada, kemudian di Jawa Barat itu juga ada. Jadi kelihatannya memang dia spesialis mencari sumber air panas, kemudian dibangun tempat wisata gitu. Jadi konsepnya dia itu pemandian air panas dan resto atau cafe gitu. Nah kalau yang di Limut ini dia itu ada tambahan wahana bermain anak-anak. Kalau di Pacet kan nggak ada, dan di Pacet itu sempit tempatnya, cuman kayak bangunan dan ada kolam-kolam itu aja. Ada di review bangunannya, ada di
salah satu video di Mas Ramu ini, bisa dilihat di playlist tempat piknik. Nah kalau yang di Ngelimut ini dia tuh ada hutan pinusnya, terus ada iya tandanya. Oh tiba-tiba sakit. Ya lamanya begini aja. Panen apa lagi? Kopi. Terus nganu gugek Mas. Telepon? Nganu gugek ini lho. Mungkin apa loh? Apa sih binatang ini sing buah ngoten niku. Jasane to iki angon gugek ini bisa. Jadi buge itu kelihatannya yang dimaksud itu burung rangkong, burung yang suaranya kencang sekali itu. Jadi kita ulangi tentang hot spring pinusan. Jadi selain dia wisata pinus, hutan pinus, kemudian ada pemandian panas dan wahana anak-anak yang di Ngelimut ini. Ini sekarang kita masuk di kawasan kebun kopi. Kita ketemu bapak petani kopinya ini, pasangan suami istri sedang mau panen kopi. Wah kae. Wah akeh. Sak niku sare kuwi 5 kilo paling ada. Iki ora bisa sing bucum biyu. Itu ora ora bisa kok iki ana sak kintal lho. Ora bisa ke ngono kae. Iki biasanya nek kopi kene enggak jumpi. Casting ơi! Mama kagak. Dari kawan juga. Jadi kita sering Jawa apa? Dalam Sering Jawa bro. mungkin bendingan pedak ini kopi riyen ngoten. Kopi sak niku. Apa jenenge? Niki aja salah. Niki kali santen iki aja lumayan, Kang. Oh gue. Biasanya tiap hari. Satu tahun lebih baru tiap hari. Sejuk, balasan, dan malam nih. Ini berarti tidak anggur Mas. Ada yang mau ini. Oh. Suruh kelawin itu. Iya. Pendiek ini kok ini gon angker sebenarnya pendaki gunung itu nih ini angker sebebas terus golek kayak ini kae Iya. nggih satu Di pertigaan ini Mbak itu belok kanan, Mas Ramu lurus. Jadi pertamanya itu Mas Ramu mengira kalau mbahnya itu udah nyampe kebunnya. Ternyata mbahnya itu lewat jalan pintas, sedangkan Mas Ramu itu lewat jalan jalan motor seperti ini. Karena Mas Ramu kan mengikuti peta yang garis putih tebal itu. Di sini suaranya berisik ya, ini berisik itu suara air dan suara burung. Kita ini sedang lewati kebun kopi. Kopinya di sini kebanyakan robusta. Kalau kata mbahnya tadi untuk nanam arabica itu nggak cocok di sini karena hasilnya sedikit. Sebenarnya kalau mungkin mbahnya nggak tahu harga ya. Sebenarnya kan arabica itu walaupun sedikit itu bisa jadi harganya melebihi robusta harusnya. Tapi ya nggak tahu sih kalau di sini modelnya gimana jualnya, ataukah cuman dihitung per kilonya tanpa melihat jenis kopinya. Dan itu baik yang laki-laki sudah masuk jalur ini, sedangkan mbah yang perempuan ternyata masih di jalur inggoan tadi.
Nah ini mbak perempuannya di sebelah kanan. Jadi Mas Ramo nggak tahu. Kalau Mas Ramo tahu ya mungkin Mas Ramo ngikuti jalannya mbah itu. Di sini hawanya sejuk ya. Ya karena hutannya rimbun, kemudian ditambah kopi, jadi semakin rimbun. Semoga kopinya itu tidak membabat habis tanaman kayunya. Jadi kalau menurut literasi kebun kopi di daerah Limbangan ini kita ini kebetulan masuk wilayah Limbangan ya di Ngelimot ini. Itu dimulai dari era kolonial, mana pada waktu itu kopi bagian dari program budidaya Belanda. Sekitar tahun 1845 ribuan orang di wilayah Kendal ini disuruh menanam kopi varietas Arabica dan Liberica di lereng Gunung Ungaran sisi barat laut ya, kalau Limbangan itu masuknya. Untuk desa yang utama itu di Desa Peron. Liberica itu mirip Robusta ya, dan saat ini kebanyakan di sini Robusta karena kopinya itu lebih tahan penyakit dan hasilnya lebih banyak untuk dataran tinggi seukuran Limbangan. Iya kata luak ya, luak. Coba betul yang ketinggalan. Kata ini lutong oleh keran ini. Tahu banyak. Itu dia makan nih kopi nih. Dia makan kopi. Ini bisa ngambil ini. Ini makan betul kopi gimana? Kok mas nggak boleh gua. Oh gitu. Ini bagusan ini kalau kasih muncul malah ini kak. Ini pion tahun depan muncul ini mulai muncul nih. Celeng tuh. Oke. Yang putih ini kalau apa nih? Sarangnya. Itu tang mantap itu nih. Gede-gede yang beli gua. Ini buru. Kalau itu luak banyaknya pisang udah luas. Kijang kita sewantan begini. Kan? Kijang tuh sewantan. Wantan aja luas. Oh dulu. Dan ini cowok itu matanya di sini. Nah awan terung kerasa. Iya ini kata panas aja. Oh, macan tuh sewantan bah. Wantan ini betul anu. Ini macan mah buang pun. Tidak makan pun baik. Oh iya. Betul mungkin itu. Kalau kita kalau kita mau kecilan kok tuh bang dia retak kali dia enggak mau kasih kasar paling kasar ini ketak ini 500-an begini Apa ini bergerombol ya? oke ini 4 gerombol 4 pasukan. ada sih kurang aku nggak kosekat awalnya mah ini saya ambil di saat ini kok yang bangunan ini kok berpesoal jadi kurang pakanan ini kok kata jeruk jam itu soalnya tengah Afrika ya orang hebat ya Kopi ini buatan musiman ya, panen terus ya. enggak tahu loh Ini santai ya. ini bulan besar jangan akan enggak besar kalau di Jawa besar kalau mau besar ini betul betul ini kelas musim bongkahnya kan rontok Ronto. Buatan di
Tangane ketek niku. Oke, ketek niku saking mriki alas muyar Mas. Nggih. Jadi ora nyahak mau kono mon kene. Oh, nggih. Wong mriki tiyang mriki namanya Bungkate Jong kok. Apun, tinggal begini mangan gejapatan gon. Buat nate kok lumbat iki. Tadi adiwang awake. Mana? Ya putrane mboten. Wah, putrane wis pun rumah dhewe ali sekolah. Cuma mbok nganem ping tenggon kalih rumah tuh. Nyambungnya kan iki ambak. Wah, 6 gon Mas, ambakan. Saat ini anak kayak Imawon kok amek mengatasi kebun purun. Kayak amek pakai dewi kan kebun purun hal ini. Kalau kopi sana kan lagi ngetren kopi. Anggi, sangat punya ini pete mangke setong bareng. Nggih. Langsung 1000 kilo nih. Anak saat ini nyampun kumpul bisik kayak kele, kuwi kayak tambahan ini. Elemenya putih Mas. Semarang loh. Oh nggih. Piambakan to tebing. Balah nek wong jane iki mbok sirta gambah wong biasa. Nggih. Kulino nang segi. Kalau aku ini belum pamat nih. Iki sing kathah anu niki iki. Anu kejadian. Kayak pilihan ini. Kita normal kalau apa iya. Kita skip saja, kita langsung loncat ke Gunung Sengkon. Jadi kita ini naik terus sampai ke arah Gunung Sengkon. Ini kita sudah posisi di puncak Gunung Sengkon. Apa sangkan apa? Gunung Sengkon itu pertemuan warna kuning dan warna biru kalau dilihat di awal video ini yang di animasi 3 dimensinya Sengkong. versi satelit. Jadi pas di series pendakian Gunung Ungaran via Curug Lawe Sicepit itu kemarin kan kita sempat ke sini ke puncak ini untuk nyari plang, tapi ternyata nggak ada plang. Jadi kalau saat itu kita dari atas, sekarang kita dari bawah dari kebun kopi. Dan setelah nyampe puncak Gunung Sengkon, sekarang kita menurun lagi. Jadi kita kan tadi dari kebun kopi Mbah tadi sampai sini tuh naik sampai puncak Sengkon. Kemudian setelah sampai puncak Sengkon, kita sekarang menuruni jalan ini. Nanti kita di ujung sana akan ketemu pertigaan tempat turun ke arah Curug Lawe. Ternyata suara airnya kalau di video berisik sekali ya, sangat mengganggu suara asli, percakapan suara asli. Jadi dari Ngelimut sampai sini itu suara air nggak berhenti, suara sungai maksudnya. Ini kayak suara kemesek kalau di video itu sebenarnya suara air sungai. Di air sungai sekarang posisi ada di kanan dan di kiri. Kita ini ada di punggungan yang alhamdulillah tanamannya rapat kanan kiri, jadi nggak terlalu inggrang-inggring. Di beberapa pohon nampak ada penanda pita merah putih ya. Ya karena di sini tuh daerah jalur diksar ya. Ini bukan jalur pendakian tapi biasa dipakai untuk diksar mapala. Nah ini ada lagi sebelah kanan di pohon-pohon itu. Dan di beberapa titik pohonnya masih besar. Ini sebelah kanan masih ada pohon besar walaupun sekarang sudah didominasi tanaman perdu. Jalan masih menurun, belum naik lagi. Dan ini kok seperti ada pertigaan sebelah kanan. Kita cek peta dulu. Ini guys, ada pertigaan di situ, di balik pohon ini, pohon kecil ini. Soalnya pas terakhir lewat sini tuh kita turun ke situ waktu mau ke arah Curug Lawe dan mencari air panas, walaupun air panasnya nggak ketemu ya. Dan di depan sana nampak ada Gunung Medini kanan. Kalau di
video nggak terlalu nampak ya. Kalau di mata nampak di situ ada punggungan, terus ada kebun tehnya. Jadi di seberang sana atau di seberang punggungan sana ada kebun teh, di sini masih kebun kopi ini beberapa titik. Jadi ternyata kebun kopinya sampai atas ini ya. Itu di atas nampak camp area Mendini, itu ada ini apa, pembangunan waduknya ciri khasnya. Coba kita zoom, apakah nampak? Ternyata nggak terlalu nampak ini di video ya. Jadi di camp area Mendini itu ada pembangunan waduk untuk wisata ya. Ini ada rapia baru dari sini ya sampai depan sana. Jadi ini sebelah kiri kita ada rapia untuk kayak pagar gitu ya, pembatas, karena di sebelah kiri ini jalannya banyak yang longsor dan kalau malam pasti sangat berbahaya ini. Ternyata di sini juga sudah banyak pohon kopi ya di lereng sebelah kiri itu. Jadi memang tanaman kopi ini kelihatannya sudah mulai merajalela sampai ke atas sini ya. Jadi ini kita dubbing lagi karena suara aslinya itu kalah dengan suara alam. Suara air mengalir sama suara apa, tonggoret. Tonggoretnya sangat dominan. Jadi suara aslinya Mas Ramu malah nggak masuk ke video. Dan ini tadi sampai sini rapianya, sekarang kita sudah nggak ada rapia karena punggungannya sekarang udah lebar ya. Dan ini kanan kiri kopi, jalannya sudah mulai nanjak lagi. Jadi setelah ketemu pertigaan Curug Lawe tadi itu kita turun sedikit sekitar 5 meter, kemudian sudah mulai nanjak terus ini. Sekarang kita nanjak lagi. Ini sekarang kita berjalan di garis yang tumpuk antara garis kuning dan garis biru. Kalau di awal video ini bisa dilihat. Jadi kalau di series sebelumnya kita turun dari atas, jadi kita dari arah sebaliknya. Kalau pas waktu series pendakian Ungaran via Curug Lawe, ini kita skip, kita nyampe di pertigaan. Nah, ini pertigaannya. Kalau yang kanan itu kita juga bisa ke arah Curug Lawe, tapi yang bagian atas Curug Lawe nanti ketemunya sungai yang mengalir dari atasnya Curug Lawe. Kalau kita kemarin dari arah kiri ya. Kita akan istirahat sebentar sambil melihat peta lagi. Kalau ke kanannya nggak terlalu jauh, kita akan coba jalur kanan. Dan ternyata kita memutuskan untuk lewat yang jalur kemarin kita lalui waktu turun, karena kalau kita nyoba ke kanan tadi terlalu jauh. Jadi kalau sesuai percakapan dengan mbah-mbah yang tadi di bawah atau di awal-awal kita ketemu di kebun kopi, itu di wilayah kebun kopi sini jarang luwak, ada luwak maksudnya. Jadi hewan-hewan yang masih banyak itu landak, kijang masih ada beberapa katanya, tapi dia keluarnya malam. Terus ada macan masih ada di beberapa titik, cuman sudah sangat jarang. Luwak juga jarang, malah kebanyakan monyet lutung, monyet ekor panjang atau lutung ya nggak tahu.
pokoknya hitam, kelihatannya lutung sih. Tapi kalau dilihat dari ceritanya banyak yang suka bergelombol, terus mereka kadang tawuran, itu biasanya ekor monyet ekor panjang yang biasa di hutan itu. Tapi kalau lihat dari peta atau denah di wisata Curug Lawe itu memang ada keduanya ada sih. Monyet ekor panjang yang biasa suka merusak tanaman petani, sebenarnya bukan suka merusak tanaman petani sih, karena habitatnya sudah rusak sehingga dia nyari makanan di area petani. Sama lutung, kalau lutung itu cenderung hewan yang tidak agresif, dia lebih suka di atas pohon terus makan pucuk-pucuk daun muda gitu. Kalau celeng di sini kelihatannya sudah jarang. Kalau kita ngelihat lihat vegetasinya ya, celeng itu biasanya akan meninggalkan jejak di daerah yang dia lalui atau wilayah kekuasaannya. Untuk burung-burung di sini, kalau sesuai gambar yang ada di Curug Lawe itu masih ada burung elang Jawa, ada elang ular itu yang ada jambulnya, yang dijadikan lambang Garuda Pancasila, burung Garuda. Kemudian ada burung-burung lain, dan kalau kata Bung Tomo atau Mas Tomo itu di sekitar antara Medini Perumasan itu ada burung rangkong, tapi kemarin kita nggak lihat sih ada burung rangkong. Burung rangkong itu yang disebutkan sama mbak-mbak petani tadi juga. Jadi sekarang sudah ada 2 orang yang menyatakan di daerah sini ada burung rangkong. Semoga burungnya tetap lestari, jangan diburu ya bro. Ini Mas Ramu cuman menikmat alam, tidak ingin, maksudnya tidak ingin berurusan dengan hewan. Biarlah hewan-hewan itu lestari di sini, di habitatnya. Walaupun kalau lihat kondisi hutannya, Mas Ramu juga agak sedih sih. Dari sana lanjutkan ini kita ketemu pertigaan. Kalau salah tuh nembusnya Curug Lawe Cepit yang tadi pertigaan, di antara pertigaan sana sama pertigaan sini. Yang ke kiri, alhamdulillah panas ya, udah panas terus sampai di rumah. Kalau dilihat di peta ini, kita sudah hampir berada di ujung pertemuan atau ujung tumpuan garis kuning dan garis biru di peta. Jadi nanti kita akan ke kiri atau turun ke arah Ngelimut setelah nyampe di ujung garis pertemuan ini. Bukan garis pertemuan sih, garis tumpuan. Dan masih nanjak terus ya. Jadi dari pertigaan Curug Lawe sampai sini, betul pertigaan Curug Lawe di bawah Gunung Sengkon ya. Karena pertigaan Curug Lawe itu ada banyak di bawah Gunung Sengkon, kemudian di atasnya ada, dan terakhir itu yang barusan kita ketemu pertigaan lagi itu juga kalau ke kanan itu ke arah Curug Lawe. Jadi yang pertama itu kalau yang di bawah pas Gunung Sengkon itu pertigaannya akan ketemu di Curug Lawenya pas. Kemudian kalau yang atas 2 itu dia akan ketemu sungai yang sumber air dari Curug Lawe. Dan ternyata sampai di sini pun ada tanaman kopi, guys. Biasanya di sini tuh masih banyak anggrek tanah, tapi kok ini nggak nampak. Mungkin belum musimnya mereka berbunga ya. Kita skip, kita langsung loncat di titik kita menemukan buah warna biru. Kita dari sana ya, dari bawah sana kita ke atas, dan kita di sini menemukan buah warna biru ini. Ini buah apakah? Nanti kita cek di Google, barangkali ada.
tahu bisa dimakan atau enggak. Nanti coba tapnya beratin. Kita bawa aja ya. Ini berumah cek grill. Kita lanjut jalan lagi. Setelah tadi kita bawa buahnya untuk dicek di bawah. Ini di sebelah kanan nampak ada lahan kosong. Sepertinya ini pernah buat ngecamp orang. Itu di atas ada lahan kosong lagi, kelihatannya bisa buat ngecamp juga ini. Persimpangan. Ini kalau sana itu ke arah Pemasan akan sini guys. Wow, jalannya mantap. Kita pakai deker dulu. Di akhir cerita kali ini di titik pertemuan kuning dan biru, kita akan turun ke arah sana ya. Dan sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Kita bertemu di part 2 dari series pendakian Gunung Ungaran Piang Limut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.